Menurut Pak Gede kira-kira idealnya sebenarnya untuk dengan wilayah kita yang luas, mungkin format kompetisinya yang pas tuh seperti apa sih Pak? Full kompetisi dibagi 2 atau 3 wilayah atau seperti Champion Series seperti yang kemarin baru dilakukan? Dari zaman dahulu saya selalu bicara sama teman-teman yang lebih senior, zamannya saudara saya Iwan Budianto, Haruna, lalu kepada Joko Driono, saya selalu sampaikan, memang Indonesia sulit. Saya selalu diskusi dengan mereka, mereka kan senior-senior sekali ya, mereka juga sangat menguasai dengan Ratu Tisa juga. Kalau kita ngomong daerah, pasti hubungannya dengan cost. Tapi kalau kita ngomong quality, tidak boleh ngomong soal cost. Bayangin sekarang, Persiraja, Liga 1, nafasnya tersengal-sengal. Karena apa? Dia harus main sama Papua. 1 kali pertandingan home away. Ini menguras. Ini kita beda dengan Singapura, kita beda dengan Italia, kita beda dengan dengan Spanyol, kita beda dengan negara-negara Swiss. Kompetisi Indonesia ini sangat gila gitu. Jadi kalau kita ngomong idealis, jangan ngomong soal uang. Kalau ngomong soal uang, ya berarti harus idealisnya dikurangi sedikit. Kompromis lah gitu. Bagaimana kuantiti pertandingan tetap dipenuhi agar kualitas pertandingan terjaga, tapi cost juga berkurang. Saya dulu menyarankan untuk dibagi 2. 2 wilayah, Pak? 2 wilayah. Tapi kalau 2 wilayah berarti kuantitas pertandingan akan berkurang. Ya. Akan berkurang kuantitas pertandingan. Kalau kuantitas pertandingan berkurang, kemungkinan kualitas dari kompetisi akan berkurang. Tapi cost juga berkurang. Nah, kita tinggal aja mensinkronkan. Bagaimana kita panggil pakar-pakar dari luar. Kalau kita menganggap orang lokal ini tidak ada yang punya kemampuan untuk menganalisa, panggil. Dengan daerah seperti ini itu idealnya bagaimana supaya kualitas kompetisi tetap terjaga. Tapi cost juga terkontrol. Sekarang orang mau naik ke Liga 1, mampus. Kalau dia nggak punya persiapan, nggak punya bisnis. Ini contoh nih, saya sendiri, saya pelaku dan saya penyedia sport facility. Kami sekarang mengelola hampir 12 lapangan sepak bola, driving range, golf. Itu bukan bisnis. Itu bukan bisnis real yang akan kami dapatkan untuk memenuhi kantong kami. Itu kita siapkan untuk mensupport klub. Agar tidak membebani income formal kami. Jadi bayangin kalau gaji saya hanya 50 juta, 100 juta, buat biayai Liga 2 aja nggak mampu, Liga 3 aja nggak mampu. Jadi harus ada sumber pendanaan yang memang sudah ada supaya klub ini bisa terjaga, keberlangsungannya tetap ada gitu. Hanya beberapa klub yang punya sumber resources pendanaan yang sangat fundamental itu tersedia. Itu yang terjadi. Jadi kalau dikatakan atau diminta saran saya yang ideal yang mana tadi, kalau mau ideal dalam bidang finansial untuk Indonesia, seharusnya dibagi 2. Kuantitinya tidak mencukupi, ditambah. 18, potong jadi 9, tambahi lagi 33. Tidak ideal di luar negeri, jangan luar negeri itu beda. Singapura beda dengan Indonesia. Italia beda, Spanyol beda, London beda. Singapura itu naik sepeda aja bisa ikut kompetisi. Di Malaysia agak lebih jauh, Sabah, Kuching. Tapi kalau di UK, di Spain, di Italia kan relatif kecil gitu. Jadi jangan membandingkan Indonesia dengan negara lain. Karena apa? Berangkat dari Jakarta ke Papua aja sangat besar biayanya. Betul. Ya, sangat besar. Biaya itu hampir sama. Biaya tiket pesawatnya di UK, di Spain, itu relatif hampir sama lah. Bayangin kalau Indonesia panjang segitu. 1 kali biaya Persija atau Persibaya ke Papua, itu mungkin dipakai di Singapura untuk 10 pertandingan itu. Nah itu. Nah jadi semoga masukan dari Pak Gede juga didengar nih sama LIB. Mungkin Bang Ferry juga kan nih. Masukan dari Pak Gede dengan bagi 2 wilayah mungkin segera cepat realisasi. Kalau Bro Ferry Paulus sangat ngerti lah. Sekarang seharusnya dia
itu bisa melakukan manuver apapun karena dia sangat mengerti. Iya. Dia pernah menjadi pemain sepak bola, dia pernah mengelola berdarah-darah. Jadi sangat mengerti. Cuma Udah apakah hatam lah kalau Bang Per mah. iya nih kalau orang Qoriah nih khatam ini. Tapi apakah seorang Ferry Paulus diberi kewenangan untuk melakukan adjustment di dalam untuk meringankan beban dan mempertahankan kualitas kompetisi? Ini yang perlu kita dukung. Kalau sekarang dikelola oleh orang profesional seperti Ferry Paulus, udah nggak ada alasan lagi kita itu akan ngomong macam-macam. Beres udah pasti Nah, semua. kalau yang lain kemarin kan tidak berpengalaman di bidang ini, bukan saya mengecilkan arti yang dahulu. Tapi kalau yang sekarang Ferry Paulus ini orang bola ini, ya lebih berat bertemu dengan bola daripada bertemu dengan yang lain-lain gitu. Terus Pak, kalau timnas yang baik kan tentunya Sorry, Bung Ferry. Bang Fer memang luar biasa. Ya. Di lapangan main bola oke, ngurus bolanya juga apalagi. Pak, mungkin lanjut Pak, terkait mungkin kita bicara mungkin tim nasional yang baik akan lahir dari sebuah kompetisi yang baik. Nah mungkin Pak Gede melihatnya seperti apa? Apakah kompetisi kita juga ini sudah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap performa timnas kita? Ini saya potong, sorry panjang. Kontribusi timnas yang bagus itu kontribusinya dari sebuah kompetisi yang bagus. Kompetisi yang bagus itu kontribusinya dari pembinaan yang baik. Pembinaan yang bagus. Pembinaan yang bagus itu disuplai oleh infrastruktur yang bagus. Betul. Selalu saya katakan. Jadi kalau kita tidak punya infrastruktur, tidak punya lapangan, bagaimana kita akan berlatih? Betul. Kalau kita sudah punya lapangan, kalau kita nggak punya grassroots, gimana kita mau bikin kompetisi? Kalau kita sudah punya lapangan, punya akademi, punya SSB, tapi kalau kita tidak punya jenjang kompetisi yang bagus, bagaimana melahirkan pemain yang bagus? Lalu kalau tidak lahir pemain yang bagus, berarti timnasnya juga tidak akan mendapatkan kontribusi maksimal dari bawah. Sekarang satu-satunya cara, ya orang Indonesia yang ada di planet asing dipanggil untuk dibikinkan paspor, sudah. Daripada bikin lapangan mahal, SSB Akademi ngelola sulit, kompetisinya juga amburadul gitu. Jalan pintasnya ya harus hire orang Indonesia yang ada di luar negeri untuk dijadikan warga negara orang Indonesia. Apakah salah? Enggak salah. Saya pun kalau umpamanya ditunjuk jadi sebuah ketua RT untuk juara 17-an, pasti saya akan panggil naturalisasi siapapun gitu. Karena apa? Melakukan tadi menyediakan infrastruktur, grassroots, kompetisi, ini butuh waktu. Sedangkan seorang ketua umum atau ketua RT 17-an punya waktu sangat pendek. Jadi harus ada jalan pintas, shortcut untuk membahagiakan masyarakat Indonesia dan betul-betul menaikkan performa sepak bola. Dan itu terbukti sekarang.